siang hari ini kita akan berdiskusi terkait fintech ilegal karena riskan sekali ya. Semakin ke sini ada banyak sekali fintech-fintech yang ternyata dia belum memiliki izin, dan juga terkadang kalau misalnya kita mengalami kesulitan, kita menghubungi customer service, kadang mendapatkan pelayanan yang tidak enak. Nah, untuk itu pada siang hari ini kita akan membahas terkait fintech ilegal dan juga pelayanan pengaduan konsumen yang akan langsung dipimpin oleh Kak Ika Putri selaku Risk and Customer Support. Nah, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu dong sama rekan-rekan sekalian. Ini ada dari mana aja nih kalau boleh tahu? I send you both on the Slack. What do you think? Ada yang mau buka mikrofonnya dulu? Ini dari mana aja? Masih malu-malu kayaknya nih Mbak Gege. Masih malu-malu. Belum panas mungkin ya. Belum panas ya Kak ya. Mungkin bakal panas ketika setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, gitu Kak. Jadi untuk menambah dan menguatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, bangsa yang selalu kita junjung tinggi rasa nasionalismenya, untuk itu mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun sebelumnya saya informasikan dan saya mohon kepada seluruh peserta Zoom untuk tetap menonaktifkan mikrofonnya selama menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena dikhawatirkan terjadi delay sinyal dan mengakibatkan distrak suara. Untuk itu saya mohon untuk tetap menonaktifkan mikrofonnya. Boleh dipandu host? Silahkan.
bisa. Terima kasih host atas bantuannya setelah memandu kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah rekan-rekan sekalian, ini dia yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti pada siang hari ini, yaitu diskusi bersama dengan Kak Ika Putri selaku Risk and Customer Support dari Credible terkait fintech ilegal dan juga pelayanan pengaduan konsumen. Langsung saja, tanpa buang-buang waktu lagi, ini dia kepada Kak Putri, kami persilahkan. Oke, halo teman-teman. Hai Ini Kak. hostnya mungkin boleh dibantu untuk sekalian sambil tampilin aja ya untuk PowerPoint-nya ya. Oke, halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan nama aku Ika Putri. Di sini aku akan ngajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh ya terkait dengan fintech ilegal dan juga untuk pengaduan konsumennya seperti apa. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh nih, teman-teman mungkin ada yang udah pernah mengenal fintech atau mungkin pernah mendengar fintech itu apa sih? Mungkin ada yang tahu, ada yang mau speak up nggak kira-kira? Ayo, masih belum? Oke, mungkin masih belum panas kali ya, jadi mungkin kita skip dulu aja, boleh nggak apa-apa. Boleh bantu next? Halo, host? Boleh di full screen aja? Di full screen boleh? Nggak bisa ya? Oke, kita lanjut aja deh. Nah, ini oke deh. Nah, jadi untuk fintech sendiri ini, fintech atau financial technology merupakan sebuah inovasi dalam pelayanan jasa keuangan ya, agar segala jenis transaksi di masyarakat ini lebih praktis. Nah, tujuan atau harapan adanya fintech ini sebenarnya itu agar bisa membantu setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses yang mudah terhadap produk dan jasa keuangan, dan juga dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Nah, meskipun perkembangan fintech ini sebenarnya di Indonesia dapat dibilang cukup cepat ya, tapi sayangnya seiring dengan perkembangannya fintech di Indonesia ini belum diimbangi dengan adanya edukasi yang memadai, yang cukup gitu kepada masyarakat luas. Sehingga seperti yang sebelumnya Mbak Gigi pernah mention juga, kalau misalnya fintech-fintech ilegal ini mulai meresahkan masyarakat ya, dan mulai menimbulkan beberapa masalah-masalah baru. Nah, nanti untuk masalah ini mungkin nanti akan aku bahas lebih lanjut nanti ya, seiring dengan kita mulai diskusinya. Nah, untuk saat ini, untuk fintech sendiri yang sudah terdaftar di OJK itu sekitar 135 perusahaan. Kemudian untuk Bank Indonesia sendiri di sini sudah membagi fintech menjadi 4 kategori ya teman-teman. Di sini ada crowdfunding dan peer-to-peer, kemudian ada market aggregator, investment management, dan juga untuk payment gateway. Nah, ini untuk payment gateway mungkin adalah yang paling familiar ya untuk kita untuk saat ini, apalagi teman-teman mungkin kita sering sebut payment gateway ini sebagai dompet digital gitu ya. Ini yang paling gampang diterima sebenarnya oleh masyarakat kita. Oke, boleh bantu next? Oke, nah di sini sayangnya untuk semua fintech ini belum ada
belum semuanya bisa terdaftar dan juga berizin gitu loh di OJK. Jadi berdasarkan legalitasnya di sini kita bedakan menjadi dua ya. Di sini untuk fintech legal dan juga untuk fintech ilegal. Nah, di sini aku memaparkan beberapa untuk perbedaannya antara legal dan ilegal. Yang pertama adalah terkait dengan poin perizinan. Nah, untuk fintech-fintech yang legal, ini pasti dia di bawah pengawasan oleh OJK gitu loh. Seperti yang aku bilang, kalau untuk semua untuk industri keuangan ini harus terdaftar dan diawasi regulasinya di OJK. Kemudian kalau misalnya untuk yang ilegal atau mungkin yang di sini fintech abal-abal gitu ya, mungkin kita lebih sering dengar seperti itu. Di sini tidak ada regulator yang bertugas mengawasi gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa kebayang ya dari awal, karena tidak ada yang mengawasi, mungkin akan seenaknya gitu nanti ke depannya ya. Kemudian di sini juga untuk yang kedua, ini untuk fintech legal sendiri, di sini mereka mewajibkan untuk lebih terbuka terkait dengan informasi terkait bunga, syarat dan ketentuan, denda yang diberlakukan, ataupun denda-denda yang maksimal yang dikenakan oleh para pengguna. Gitu. Kalau misalnya untuk saat ini peraturan yang berlaku untuk biaya pinjaman legal yang di fintech-fintech legal saat ini itu kisarannya di antara 0,05% sampai dengan 0,8% ya teman-teman ya. Dan untuk pengembaliannya ini kita di sekitar 100% dari pinjaman pokok. Jadi misal kalau udah lebih dari 100% pinjaman pokok itu udah menyalahkan aturan dari OJK banget. Kalau misalnya teman-teman nanti dikenakan seperti itu di kedepan hari gitu, nanti itu bisa langsung diadukan aja ke OJK. Gimana caranya nanti akan aku kasih tahu di slide selanjutnya gitu. Nah, ini untuk di poin kedua untuk fintech ilegal, di sini mereka sangat tidak transparan ya teman-teman ya terkait dengan bagaimana denda dan juga untuk biayanya gitu. Dan di sini aku juga mention tentang syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya ini biasanya bisa dilihat di mana sih Kak gitu ya. Kalau misalnya untuk syarat dan ketentuan, kalau di fintech ilegal sendiri atau fintech yang bodong gitu, biasanya tuh mereka tidak benar-benar nggak melampirkan gitu. Biasanya saat kita melakukan pendaftaran atau ingin mengajukan pinjaman, kalau di fintech yang sudah resmi, itu biasanya di akhir sesi pasti akan keluar untuk perjanjian pinjam meminjamnya untuk nanti para konsumen membaca secara teliti gitu loh. Bahkan mereka tidak akan bisa melanjutkan ke step selanjutnya kalau misalnya mereka belum membaca sampai habis terkait dengan perjanjiannya. Nah, kalau misalnya untuk di fintech ilegal, mereka ini biasanya hanya akan ada pop-up text box yang bertuliskan setuju dengan ketentuan ini gitu, setuju dengan persyaratan yang berlaku. Kemudian ada kotak untuk kita checklist, kemudian langsung lanjut ke proses selanjutnya. Padahal di situ kita nggak tahu dong itu syarat dan ketentuan itu apa gitu kan. Untuk kebijakannya itu seperti apa gitu. Karena padahal kan untuk syarat dan ketentuan ini kan sangat kuat ya terkait dengan hak-hak kita nantinya gitu terkait dengan pinjaman-pinjaman yang akan berlaku ini. Gitu. Nah, kemudian di poin selanjutnya di sini adalah terkait dengan sistem penagihannya nih teman-teman. Ini juga sebenarnya sebagai kunci juga ya, karena kalau misalnya teman-teman suka update terkait pinjaman online, pinjol-pinjol gitu, banyak keluhan terkait dengan penagihan. Penagihan-penagihan yang kasar gitu ya. Nah, ini mungkin dilakukan oleh pihak-pihak atau fintech-fintech ilegal teman-teman yang tidak terdaftar oleh OJK. Kenapa? Karena kalau untuk di fintech legal sendiri, semua fintech yang sudah terdaftar ataupun berizin OJK, untuk tenaga penagihnya sendiri ini kita wajib untuk melakukan sertifikasi, teman-teman. Jadi semuanya itu kita diberikan standar, kita diberikan edukasi yang cukup gitu kan. Bagaimana sih cara melakukan penagihan yang baik tanpa kita menyinggung gitu loh. Karena kan sebenarnya untuk melakukan penagihan kan nggak mesti pakai nada tinggi ya. Kita kan bisa pakai grafik bawah juga gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk di fintech ilegal, di sini tuh dia ya balik lagi ke poin pertama, karena di fintech ilegal ini nggak ada regulator yang mengawasi gitu ya teman-teman. Jadi mereka kan lebih seenaknya gitu ya. Nah, jadi di sini mereka untuk penagihannya lebih kasar dan juga cenderung mengancam gitu loh. Nah,
untuk di fintech ilegal ini juga kerap diselingi dengan ancaman-ancaman, kemudian juga kadang ada pencemaran nama baik juga, penghinaan, dan yang untuk worst case ini adalah penyebaran data pribadi teman-teman yang tersimpan di handphone pengguna. Kenapa bisa, Kak? Nah, ini ada di poin selanjutnya. Untuk poin kelima, ini terkait dengan aksesibilitas ya teman-teman ya, atau akses yang diambil gitu oleh suatu aplikasi. Kalau untuk di fintech legal kita dibatasi aksesnya oleh OJK ya, kita hanya bisa mengakses 3 akses, yaitu kamera, mikrofon, dan juga location. Nah, kalau untuk di fintech ilegal ini semuanya mereka bisa akses gitu loh. Kenapa bisa? Nah, biasanya gini, kalau kalian download aplikasi lewat, let's say lewat App Store atau lewat di iPhone gitu, biasanya kan setelah selesai download nanti akan launch untuk aplikasinya ya. Nah, biasanya kan nanti langsung pop up untuk permission aplikasi gitu. Nanti di situ biasanya ada beberapa aspek gitu kan. Kalau untuk fintech ilegal biasanya tuh ada beberapa fintech yang tricky. Kalau kita tidak memberikan semua aksesnya, kita tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk pengajuan pinjaman gitu. Kita nggak bisa melanjutkan itu. Nah, kalau misalnya mungkin di situ misal teman-teman dalam keadaan urgent gitu ya, jadi tidak terlalu memperhatikan, jadi kayak udahlah yang penting dapat duitnya dulu deh gitu kan, karena lagi urgent banget nih. Nah, kalian sembarang langsung checklist semuanya, kalian confirm, udah itu semuanya lost teman-teman. Data kalian, privacy kalian itu masuk semua ke back office mereka. Ke back office fintech-fintech ilegal ini, ke sistemnya mereka itu ketarik semua. Mulai dari kontak, mulai dari galeri, foto-foto kalian bisa diakses oleh mereka. Kemudian juga SMS, ada juga histori panggilan teman-teman, histori panggilan itu bisa. Kemudian juga histori e-commerce kalian juga bisa dibaca juga. Kalau misalnya di situ ada untuk option di binding ke e-commerce gitu. Jadi itu paling serem banget sih itu, dan itu pun jadi bahannya mereka untuk melakukan penagihan gitu. Jadi poin keempat dan kelima ini berkaitan ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang poin terakhir ini terkait dengan sarana pengaduan pengguna gitu ya. Kalau misalnya untuk fintech legal, mereka ini pasti menyediakan sarana pengaduan pengguna ya teman-teman ya. Kalau misalnya untuk di Kredibel sendiri, kita punya sarana pengaduan penggunanya, itu ada di email, media sosial, kita bisa telepon juga, atau mungkin bisa juga site visit office. Cuma karena sekarang sebenarnya kita nggak full di office, kita beberapa ada yang di WFH, jadi agak agak belum terbuka lah untuk umum untuk saat ini. Gitu. Kalau misalnya untuk di fintech ilegal sendiri, nah di sini biasanya mereka minim banget deh terkait dengan informasi sarana pengaduan penggunanya. Kayak gitu. Jadi nanti amit-amit misal sewaktu-waktu ada hal-hal yang nggak diinginkan terjadi ya teman-teman ya untuk kedepannya, nah kita mau ngadu ke siapa? Kita mau mendapat pencerahan kemana gitu. Kalau misalnya untuk pihak yang berkaitan aja nggak bisa dihubungi gitu kan. Untuk membaca-baca terkait dengan syarat dan ketentuan juga nggak ada, karena kan tadi awalnya kan nggak kelihatan apa tuh dokumennya, syarat ketentuannya apa, kebijakannya apa, kan kita nggak tahu gitu. Jadi itu resiko banget sih. Nah, setelah aku paparkan untuk perbedaan ini, ya teman-teman mungkin bisa kebayang ya apa untuk apa sih fintech ilegal ini gitu kan. Fintech ilegal ini berbahaya banget gitu loh, dan kalian tentu nggak mau kan kalau misalnya hal buruk nanti menimpa kalian gitu, karena kalian let's say ceroboh gitu, karena tidak terlalu cermat gitu dan teliti dalam memilih fintech pinjam-peminjam ini, peer-to-peer lending. Tapi di sini sebenarnya fintech itu nggak selalu merugikan kok teman-teman. Kita juga tujuan kita kan sebenarnya kan membantu untuk setiap lapisan masyarakat untuk mendapat akses yang lebih baik gitu loh terhadap segala jenis untuk program-program keuangan gitu kita. Nah, boleh bantu next? Iya, jadi di sini untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan nantinya nih teman-teman nih, kita sebagai konsumen kan juga harus lebih teliti ya dan juga cermat dalam bertransaksi. Nah, di sini aku juga kasih beberapa tips untuk bertransaksi yang aman dan nyaman nantinya di fintech gitu. Untuk poin pertama,
pastikan fintech atau platform yang kalian pilih mereka sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, gimana cara ngeceknya, Kak? Pertama, kita bisa lihat ke website resminya gitu. Misal kalau kalian lihat ke website kredibel, kita ada di bagian paling bawah kalau kita sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kayak gitu. Atau mungkin kalian masih belum yakin juga ini udah terdaftar atau belum sih gitu kan. Kalian bisa langsung cek ke websitenya OJK di ojk.go.id. Nah, di situ biasanya mereka ada postingan terkait dengan daftar-daftar fintech yang sudah legal atau sudah terdaftar dan berizin juga. Nah, kalau misalnya masih kurang yakin juga nih, kalian bisa telepon aja langsung ke pengaduan penggunanya si OJK gitu. Jadi langsung bisa dikonfirmasi nanti sama agennya mereka. Kayak gitu. Kemudian di sini poin kedua terdaftar di AFPI. Nah, AFPI itu apa sih, Kak? AFPI ini kepanjangannya tuh dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Jadi kalau untuk AFPI ini sebenarnya sebuah perkumpulan atau anggota asosiasi yang mewadahi para pelaku fintech di Indonesia. Jadi tugasnya AFPI ini mereka akan menentukan nih, mereka akan menugaskan ke kita kira-kira kalau misalnya kita melakukan ini benar nggak sih gitu sesuai regulasi dengan OJK nggak sih, karena AFPI adalah organisasi yang ditunjuk langsung oleh OJK gitu untuk mewakili OJK gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah perizinan, kita berbicara masalah legalitas, ketika sebuah fintech gitu, sebuah platform ingin mengajukan legalitas mereka harus diskusi dulu, mereka harus lapor dulu ke AFPI gitu. Nanti mereka yang akan screening, untuk pihak AFPI-nya ini nanti akan screening gitu. Ini kira-kira kebijakan perusahaan si A udah sesuai belum nih sama POJK 77. Karena untuk fintech sendiri kan diatur oleh POJK 77. Kemudian nanti kalau misalnya dari AFPI, oh ya udah oke gitu, atau mungkin ada revisi-revisi gitu. Kalau misalnya semua udah oke, tinggal dipasin ke si AFPI. Kalau misalnya, dipas ke OJK. Kalau misalnya masih ada kurang, nanti dibalikin lagi untuk diperbaiki dan baru kita bisa submit ke OJK. Gitu. Jadi untuk step by step-nya kayak gitu. Jadi nggak mungkin kalau mereka itu terdaftar di OJK tapi tidak terdaftar di AFPI ya untuk peer-to-peer lending-nya. Kayak gitu. Kemudian ini untuk poin selanjutnya, ajukan pinjaman dan pilih tenor sesuai kemampuan nih teman-teman. Nggak boleh kalap teman-teman. Jangan mentang-mentang karena kemarin 11-11 gitu ya, kita tahu-tahu pakai pay later kan, terus nanti kita ujung-ujungnya kita kelilit utang gitu ya. Nah, mungkin memang untuk pinjamannya ya cuma 1-2 juta mungkin ya, untuk yang nilai-nilai kecil nggak langsung besar kayak puluhan atau ratusan juta gitu ya. Cuma kan nanti lama-lama kan itu kan akan membukit ya. Nanti hal tersebut akan memaksa kita gitu untuk melakukan gali lubang tutup lubang teman-teman. Itulah, jadi kalian pasti akan mencari dana talangan dulu untuk menutup lubang yang sebelumnya gitu loh. Tapi kan dalam tenggat waktu kalian mendapat uang tutup ini, uang talangan ini gitu kan ya, itu misal ada keterlambatan, denda keterlambatan ini kan akan terus berjalan gitu loh. Dan juga semua platform ini kan memiliki bunga yang berbeda-beda ya. Jadi kan otomatis ya kalau diakumulasiin kan lumayan juga ya keterlambatannya teman-teman, karena mereka akan terus jalan sebelum kita melakukan pelunasan kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini kita harus aktif nih teman-teman cari info terkait dengan bunga, denda keterlambatan, dan juga baca baik-baik syarat dan ketentuannya. Nah, ini kayak aku mention sebelumnya, untuk syarat dan ketentuan ini kita harus teliti, jangan sembrono untuk asal scrolling, kemudian kita langsung checklist pas, padahal kita nggak tahu itu apa isinya untuk syarat dan ketentuannya. Kayak gitu. Dan selanjutnya yang terakhir ini kita harus selalu kooperatif dan juga bayar tepat waktu ya teman-teman. Nah di sini ya kalau misalnya kita kembalikan lagi, misal situasinya menimpa teman-teman ya, ada yang sedang kesusahan ke teman-teman, mungkin minta bantuan untuk uang talangan dulu. Nah pasti kan teman-teman mengharapkan uang tersebut kembali ya, kayak gitu. Nah itu kan seperti hak dan kewajiban ya. Nah, kewajibannya para pengguna adalah untuk melakukan pembayaran pelunasan. Misal nanti kalau menuju pelunasan, menuju jatuh tempo pinjaman gitu ya, uangnya tuh belum terkumpul, misal.
jangan lari gitu loh. Kita bisa komunikasiin langsung ke customer service-nya mungkin, atau nanti akan diteruskan ke sales atau ke tim-tim terkait mungkin ya, terkait dengan pembayarannya ini. Misal teman-teman di sini mundur pembayaran selama seminggu gitu kan. Nah, dari kita mungkin bisa toleransi asal teman-teman bisa dipegang gitu loh untuk komitmennya. Gitu, benar nggak sih? Gitu, jangan lari gitu kan ya. Harus komit, harus bertanggung jawab gitu kan. Nah, tapi setelah kalian konfirmasi ini bukan nanti tahu-tahu atau tiba-tiba pinjaman kalian bisa, oke, udah nggak apa-apa lah, ntar lo bayar pokoknya aja, misalnya kayak gitu ya. Nggak gitu. Karena kan hitungannya tetap terlambat ya teman-teman ya. Nah, denda keterlambatan itu kan pasti akan berjalan sebelum adanya pelunasan. Nah, itu juga kan biasanya disampaikan untuk biaya keterlambatannya per harinya berapa di perjanjian pinjam meminjamnya. Kayak gitu. Jadi kalau untuk konfirmasi ini lebih menekankan ke kelonggaran pada saat penagihan. Jadi nanti kita baru akan mulai melakukan penagihan ketika tanggal jatuh temponya teman-teman. Misal di hari ini teman-teman konfirmasi minggu depan baru bisa bayar gitu kan. Nanti mungkin kita mulai penagihan minggu depan, tapi seiring berjalannya waktu kita tetap melakukan reminder atau kita melakukan pengingat lah ya. Kita mengingatkan untuk melakukan pelunasannya, jangan lupa gitu ya, jangan ke-skip lagi gitu, jangan sampai uangnya kepake lagi kayak gitu ya. Oke, mungkin boleh bisa next. Nah, kemudian di sini untuk hak konsumen nih. Nah, kita sebagai konsumen tentu memiliki hak dan kewajiban. Nah, kewajibannya tadi untuk membayar cicilan secara lunas ya. Nah, kemudian untuk haknya sendiri, di sini konsumen memiliki hak untuk kebebasan memilih produk. Gitu, jadi nggak boleh ada paksaan dari pihak manapun ya teman-teman. Mungkin untuk financial advisor mungkin bisa memberikan pilihan, Pak, mungkin produk A lebih baik Pak untuk Bapak, lebih cocok untuk Bapak. Nah, kalau misalnya konsumen yang nggak mau terima, ya harus nurut konsumen gitu kan ya. Kemudian untuk kedua, ini terkait dengan keterbukaan informasi. Nah, ini udah aku sampaikan juga sebelumnya. Financial advisor juga nanti pasti akan memberikan informasi yang lengkap ya untuk spesifikasi produk yang tersedia. Jadi nanti untuk konsumen sendiri akan lebih enak ya untuk memilihnya itu mau yang mana yang sesuai dengan kemampuan dia gitu. Mungkin financial advisor bisa kasih dia pilihan terkait dengan jenis usaha. Cuma kan pengguna yang bisa memilih sesuai dengan kemampuan bayar mereka gitu kan. Jadi balik lagi harus dikembalikan ke pengguna ya, nggak boleh dipaksa. Kemudian di sini menyampaikan keluhan terhadap produk. Nah, makanya di sini sangat dibutuhkan adanya layanan pengaduan pengguna ya di sini sebagai akomodir jika terjadi misal hal-hal yang nggak diinginkan nantinya. Kemudian di sini pelayanan juga kita harus mendapatkan yang equal, tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian terkait keterbukaan informasi, jangka waktu, besaran beban administrasi, kemudian juga untuk profil resiko, mitigasi resiko ini, kemudian juga untuk pengaduan konsumennya gitu, dan untuk perlindungan data pribadi ini yang aku sebutkan di perbedaan antara fintech legal dan ilegal ya. Kalau misalnya di ilegal kita udah nggak benar-benar nggak dapat yang namanya perlindungan privacy, itu udah nggak dapat banget kayak gitu. Boleh bantu next? Oke, gimana nih Kak kalau misalnya hak-hak kita tuh sebagai konsumen tuh dilanggar gitu kan. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaduan, teman-teman. Nah, untuk pengaduannya sendiri, di sini aku bagi menjadi 4 kategori ya. Jadi bisa kategori besar, ini terkait dengan penagihan yang tidak beretika, kemudian juga penggunaan penyalahgunaan data pribadi, bunga yang berlebih, dan juga untuk permohonan restru. Nah, permohonan restru ini biasanya ini berkaitan dengan para pengguna yang mengalami kesulitan untuk pembayaran. Apalagi kayak sekarang lagi COVID ya, jadi banyak sektor industri yang mengalami penurunan. Nah, ini di sini kita restrukturisasi terkait dengan cicilannya mereka, kayak kira-kira mereka itu mampunya bayar berapa, misal ya. Nah, nanti kalau misalnya pengaduan konsumen di sini sektornya aku bikin general aja ya.
Kalau misalnya untuk di kredibel sendiri, kayak aku mention sebelumnya, kita punya beberapa channel, bisa langsung diinformasiin aja. Nanti kalau misalnya kalian memiliki keluhan-keluhan tersebut, di channel kita di media sosial boleh, di email boleh, telepon kantor boleh, atau mau datang ke kantor kita juga boleh. Nah, tapi nih sebelum meneruskan pengaduan-pengaduan konsumen ini ke tim-tim terkait, untuk agent ini mereka harus memverifikasi atau memvalidasi beberapa data. Nah, di sini kita harus memiliki data terkait dengan identitas pelapornya, kemudian juga untuk kronologinya pengaduan itu seperti apa. Kalau bisa dijelaskan secara detail, kemudian juga untuk dokumennya, dokumen pendukung. Kenapa? Karena banyak banget nih teman-teman untuk pengaduan-pengaduan yang akhirnya tuh nggak valid gitu, atau nggak cukup kuat. Ada yang cuma ngomong namanya doang gitu, tanpa melampirkan nomor handphone. Misal namanya Andi. Nah, kalau di sistem kita ada Andi, namanya ada berapa banyak dari Sabang sampai Merauke, kayak gitu kan ya. Kemudian ada juga yang cuma menyampaikan gitu, cuma bilang, aduh saya dapat perlakuan seperti ini, tapi tidak ada bukti penunjangnya, nggak ada bukti-bukti konkret. Nah, itu kan bisa kita kelompokkan sebagai surat kaleng ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti nih untuk pengaduan-pengaduan yang sudah valid, yang sudah sesuai dengan karakteristik yang aku cantumkan ini, kalau misalnya udah terkumpul semua, baru bisa kita teruskan ke departemen yang bersangkutan sesuai dengan SLA yang berlaku. Kalau misalnya masih ada yang beberapa yang belum valid, itu kita balikin lagi ke konsumennya untuk dilakukan pelengkapan, kemudian baru kita bisa up ke divisi-divisi yang terkait, kayak gitu ya teman-teman. Boleh bantu next? Oke, tadi kan aku ngomongin masalah konsumen untuk pengaduan konsumennya ya, dan juga pengaduan-pengaduan yang valid itu seperti apa. Nah, misal di sini untuk segmentasinya kalian mengalami kerugian atas pinjaman atau atas fintech-fintech yang ilegal, teman-teman. Fintech-fintech yang bodong gitu. Kalian ingin melakukan pengaduannya kemana? Gitu ya. Otomatis kan kalau misalnya kalian memiliki keluh kesah ke fintech ilegal, kalau kalian ngomong ke mereka kan ya nggak mungkin digubris gitu ya. Nah, di sini kalian punya dua wadah, di sini bisa ke AFPI ataupun ke OJK. Nah, kalau untuk OJK sendiri nih mereka sebenarnya memiliki bagian khusus perlindungan konsumen nih teman-teman, yang menangani dan mewadahi konsumen-konsumen keluhannya termasuk terkait dengan pinjaman online gitu. Nanti untuk konsumennya bisa menyampaikan melalui telepon, bisa email juga, atau ke website. Nah, kalau untuk link ini, kalau misalnya kalian klik, ini bisa langsung go through ke form pengaduannya. Jadi nanti di situ kalian bisa bercerita ya, untuk kronologisnya seperti apa, kemudian juga untuk buktinya apa gitu. Atau misal mau yang lebih mungkin lagi gabut gitu, mau kirim surat ke OJK, nggak apa-apa, itu bisa ditujukan ke anggota Dewan Komisioner gitu untuk di OJK-nya ya. Nah, kemudian ini untuk di AFPI. Kalau untuk AFPI sendiri sama halnya, kalian bisa akses melalui telepon, bisa lewat email juga, atau bisa website dan juga ke kantor. Tapi mungkin kalau untuk kantor, site visit masih belum bisa ya, karena setahu aku juga semuanya lagi full WFH, jadi mungkin cuma 3 channel teratas aja yang bisa diakses kayak gitu. Dah. Oke. Menurut aku kayaknya segitu aja dulu cukup. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya-tanya, teman-teman boleh dipersilahkan. Aku kembaliin ke Mbak Gege dulu. Iya, terima kasih Kak Ika atas pemaparan materinya. Ini menarik sekali ya Kak ya, dan juga menambah wawasan kita tentunya terkait perbedaan antara fintech yang udah legal dan yang belum legal. Jadi kita juga semakin hati-hati. Apalagi tadi sampai bisa mengakses ke handphone kita, wah itu sangat bahaya sekali ya Kak ya. Karena kacau data kita bisa terbajak gitu ya Kak ya. Benar. Gitu. Dan juga tentang konsumen sebenarnya hak-hak kita itu apa, dan jangan lupa juga selain kita punya hak, kita juga punya kewajiban tentunya. Take and give ya. Iya. Oke Kak, ini juga sudah masuk beberapa pertanyaan nih Kak, boleh saya ini ya Kak ya. Oke, udah panas nih kayaknya nih. Ini ada pertanyaan dari Kak Kale Mata Angin. Izin tanya Kak, kenapa harus fintech kredibel? Jadi apa yang menjadi pembeda dari P2P lainnya? Terima kasih. Dan apa fintech ini termasuk riba?
Gitu Kak pertanyaannya. Riba. Oke, baik. Oke, tadi atas nama siapa pertanyaannya, sorry? Kak Kale. Kak Kale ya. Halo Kak Kale. Gini, kenapa harus fintech kredibel? Sebenarnya dari tadi aku nggak ini sih, nggak marketing kayak ayo kalian ngajuin di kredibel nggak sih sebenarnya. Cuma kemungkinan kebetulan kita lagi ada kerjasama juga dan ada waktu juga untuk sharing, jadi kenapa enggak gitu ya. Nah kalau misalnya dibilang apa kelebihan kredibel dibandingin yang lain, kalau misalnya untuk segmentasi bisnisnya sih kita lebih ke penjual-penjual yang skalanya kecil, yang mid low. Itu kebanyakan kan mungkin kan mereka yang sudah established ya, kayak yang usahanya sudah 1 tahun atau 2 tahun. Nah kita biasanya untuk pengguna kita ini sekitar ibu-ibu rumah tangga yang punya warung nasi mungkin, atau yang sambil jualan online gitu. Dan juga kalau misalnya apa termasuk riba, riba ya. Kalau riba itu kan setahu aku pengguna ini diberikan biaya tanpa ini ya, tanpa persetujuan dua belah pihak ya. Nah, tapi kan kalau misalnya untuk di fintech, untuk di kredibel sendiri kan kita sebelumnya perjanjian pinjam meminjam ini sudah kita jelaskan semuanya. Jadi di sini untuk biaya yang dikenakan adalah sekian, kemudian juga untuk pokoknya semuanya deh untuk biaya-biayanya nggak ada yang kita tutupin gitu kan. Dan itu kan berdasarkan dengan persetujuan kedua belah pihak dong. Gitu. Setahu aku sih tentang riba seperti itu ya. Halo? Ya, Gimana Kak Kale? Kak Kale gimana Kak Kale? Masih ada yang mau ditanya atau masih ada yang dibingungkan? Kak Kale mata angin, bagaimana? Gimana ada yang Kak? mau ditambahin? Mungkin boleh on mikrofonnya, speak up, ya kita diskusi. Iya, boleh banget sih Kak. Ayo dong, aktif dong. Ayo dong Bun. Atau kita mau coba lanjut ke pertanyaan yang lain Kak? Boleh lanjut ke yang lain dulu. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Syafaatul Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafaatul Hikam dari Universitas Munawarman. Hai Kak Muhammad Syafaatul Hikam. Izin bertanya, apakah ada fintech syariah? Kalau ada, bagaimana sistem fintech syariah tersebut? Terima kasih. Halo, ya Kak Syafaatul ya. Kalau untuk fintech syariah ada nggak sih Kak? Ada banyak kok. Kalian bisa browsing aja. Kalau bisa memang tidak serak dengan yang konvensional seperti kami, seperti kredibel, mau ke yang syariah, cuma tetap pastiin ya kalau mereka itu sudah terdaftar dan berizin di OJK. Karena kita sama-sama diatur oleh OJK, mau yang konvensional atau syariah. Kemudian untuk sistem di fintech syariah sendiri sih aku belum terlalu paham ya, karena kan beda lini bisnis juga, maksudnya beda concern ya. Kalau setahu aku sih ada perbedaan di akadnya, cuma untuk lebih detailnya aku masih belum bisa jawab sih untuk sekarang. Kayak gitu. Gimana nih Kak Syafaatul? Kayaknya kalau untuk fintech yang syariah aku belum bisa bantu banyak. Ya Kak, maksudnya tadi udah dijelasin fintech segala macam, tapi yang masih bingung kan itu kayak sistem fintech syariah itu belum mengerti gimana gitu loh. Iya. Kalau di syariah pasti kan ada akad, tidak ada riba gitu loh Kak. Itu yang masih diganjel di pikiran. Kalau aku boleh balik tanya nih, menurut Kak Muhammad Syafaatul, riba itu apa sih? Gimana Kak? Kalau aku balik tanya ke Kak Syafaatul, kalau menurut Kakak riba itu seperti apa sih? Riba itu apa? Bunga riba itu ngambil keuntungan lebih. Iya, itu apakah dengan persetujuan kedua belah pihak atau satu pihak aja tuh kira-kira? Satu pihak saja itu Kak.
satu pihak Karena kan. satu pihak lain kan tidak tahu, jadi itu belum ada akad gitu loh Kak. Oke, ini kalau misalnya kita ngomongin masalah riba ya Kak ya, mungkin ini sama dengan pertanyaan sebelumnya ya, pertanyaan pertama, apakah kredibel riba? Sebenarnya itu perspektif ya Kak ya, tergantung bagaimana kakak-kakak sendiri, teman-teman sendiri melihatnya. Tapi kalau untuk pengertiannya sendiri kan, kalau riba ini kan dendanya dikasih gitu, dikenakan, diberatkan tanpa ada transparansi ya Kak ya. Gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu sama tahu dan kakak juga sudah setuju, apakah itu masih disebut riba? Menurut aku sih enggak. Kayak gitu. Paham nggak maksud aku, penyampaianku? Halo? Iya Kak. Iya. Gimana ya? Bingung jadinya. Ada pertanyaan lain nggak nih kalau enggak? Masih apa tuh? Masih belum nemu sistem yang syariahnya itu loh Kak. Iya, karena kebetulan untuk kredibel memang bukan bukan fintech syariah ya, jadi aku juga belum bisa sharing lebih banyak. Tapi soon kita mungkin akan approach ke lini-lini bisnis lainnya gitu. Kita nanti akan buka, misal nanti ada kesempatan gitu, nanti kita bisa berkumpul di satu forum lagi, mungkin aku akan bisa ngejelasin lebih dalam lagi terkait dengan fintech syariah gitu ya. Ya baik Kak, terima kasih. Thank you. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Syafaatul. Oke, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan yang lainnya. Ya, boleh. Ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Adi Satya. Halo Kak Muhammad Adi Satya. Pertanyaannya adalah, mengapa pendanaan di P2P lending relatif lebih aman? Tolong penjelasannya Kak. Terima kasih. Oke, di sini pendanaan di peer-to-peer lending lebih aman, kenapa? Tergantung ya, kalau misalnya untuk pendanaannya di peer-to-peer yang sudah terdaftar ya mungkin akan aman gitu loh. Kalau misalnya yang di ilegal ya tetap ketar-ketir juga kan kita sebagai pendana ya. Kenapa bisa dibilang aman? Karena biasanya kita punya sistem mitigasi resiko ya Kak ya. Nah, jadi biasanya di sini nanti kita akan memaparkan hasil-hasil mitigasi resiko para kredit analis kita gitu loh. Itu bisa kita cek dari kemampuan bayarnya mereka gitu kan ya. Karena kan untuk persetujuannya sendiri tadi mungkin aku belum sempat jelasin, untuk persetujuan sendiri di fintech yang ilegal atau di fintech legal sendiri, kita tuh membutuhkan banyak dokumen terkait gitu loh Kak. Misal untuk laporan keuangannya mereka, kemudian juga surat-surat legalitas. Jadi kita benar-benar make sure kalau ini tuh kita benar-benar memberikan uang kita ke orang yang membutuhkan, ke orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi gitu, nggak salah target lah kayak gitu kan. Nah, kemudian kenapa mungkin aku bisa bilang lebih aman di sini, selain bisa dapat pengembaliannya lebih besar ya kayak untuk hasilnya, karena kan kalau misalnya dibandingin dengan di bank itu kan jauh lebih besar ya untuk di peer-to-peer lending. Nah, kalau misalnya untuk kita biasanya kita asuransikan Kak untuk kreditnya gitu loh. Misal nanti ada gagal bayar gitu kan, atau hal-hal yang tidak diinginkan, nanti itu akan di-cover oleh asuransi. Nah, nanti ini untuk lebih detailnya kayak berapa banyak yang di-cover gitu kan ya, itu tergantung dengan kebijakan dari si platformnya sendiri Kak, kayak gitu. Nah, itu bisa dijelasin di surat perjanjian pinjam meminjamnya atau di kontrak pinjamannya, kayak gitu sih. Oh, oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya Kak. Ya, ada lagi mungkin? Ada yang mau ditambahin? Cukup sih Kak. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan yang lain. Boleh. Pertanyaannya ini datang dari Kak Fauzi, IAIN Samarinda. Halo Kak Fauzi, selamat siang Kak. Kalau di sana kita beda 1 jam ya sama Samarinda?
Iya atau iya, Kak? Kak. Oke, kita langsung ke pertanyaannya ya, Kak Ika. Bagaimana cara membedakan fintech bodong secara spesifik dan universal, yang mana kita mengetahui bahwa banyak orang kita yang awam akan fintech ini, dan di zaman ini banyak keburukan yang berkamuflase. Seperti itu, Kak. Oke, Kak Fauzi, terima kasih untuk pertanyaannya. Gimana cara membedakan fintech bodong secara spesifik ya? Mungkin kalau yang paling gampang itu menurutku harus lihat dari OJK sih, karena itu sebenarnya kuncian semuanya. Itu kalau misalnya mereka sudah terdaftar di OJK atau belum, itu benar-benar kelihatan dari websitenya. Mungkin kan kalau menurutku ya, seawam-awamnya ketika kita ingin melakukan pengajuan pinjaman, pastikan setidaknya kita lihat-lihat dulu nih, ini cara pinjamnya gimana sih gitu, cara ngajuinnya gimana sih, pastikan kita cari informasi terkait itu ya Kak ya, atau mungkin berdasarkan tanya-tanya dulu ke orang kayak gitu. Dan biasanya juga kita juga melampirkan di websitenya kalau misalnya kita sudah memiliki license, kita sudah memiliki ISO juga misal kayak gitu ya di aplikasi, mungkin lebih ke OJK-nya dulu aja, lembaga yang menaungi kita semua kayak gitu. Kalau misalnya untuk kayak akses segala macam itu kan lebih spesifik ya, lebih detail gitu, kalian harus benar-benar lebih teliti. Dan mungkin juga lebih ke ininya sih Kak, lebih ke persyaratannya juga. Nah, biasanya juga kalau misalnya untuk pendanaan ke fintech yang legal atau yang terdaftar dan berizin ini biasanya memang banyak untuk persyaratannya, karena itu kan memang kita butuhkan untuk mitigasi resiko ya. Nah, kalau misalnya untuk yang ilegal, mereka biasanya itu cuma butuh KTP, kartu keluarga, NPWP gitu kan, data pribadi dan juga nomor rekening, udah cukup untuk persyaratan pengajuan pinjaman ya. Tapi kan ketika persetujuan pinjamannya langsung kesedot semua data pribadi kalian kayak gitu. Mungkin lebih ke situ sih, dua poin itu sih terkait dengan persyaratan, kemudian juga presentasi yang disetujui gitu, karena di fintech legal ini, di fintech yang sudah berizin dan terdaftar ini, sayangnya belum semua orang bisa kita setujui gitu loh untuk pinjamannya kayak gitu. Jadi mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan ya. Tapi kalau misalnya disuruh pilih mana yang paling spesifik, aku akan menyarankan untuk yang poin pertama, yaitu terdaftar atau belum di OJK. Kayak gitu. Gimana nih Kak Fauzi? Mau izin ini Kak? Mau izin nanya. Oke. Nah, itu tadi yang menanggapi. Mohon izin sebelumnya, Kak, Itu ini siapa mikrofonnya yang lagi aktif? Mohon maaf Kak, ini siapa? Taufik Kak. Oh iya, Kak Taufik kalau bisa mungkin lagi bareng ya sama temennya yang ikut join juga di sini. Jadi kalau bisa agak jaga jarak ya Kak ya, biar nggak ada tabrakan sinyal. Oke, ini yang kasih. lanjutin yang tadi Silakan. Kak Fauzi Kak. Ya, silakan Kak, boleh dilanjut. Itu kan terkait fintech yang bodong cara spesifikasinya gitu kayak. Cuma aku mau nanya ini Kak, kalau misalkan minjem nih terus udah bayar, terus masih tetap ditagih, itu maksudnya apa memang di perusahaan fintechnya itu datanya begitu atau gimana? Soalnya suka risih juga kalau misalnya lagi minjem terus tiba-tiba udah bayar tapi tetap ditagih gitu Kak. Itu kalau kredibel sendiri suka kayak gitu atau gimana Kak? Sebelumnya dengan kakak siapa nih aku bicara, sorry? Taufik Kak Taufik ya. Oke, sebelumnya Kak Taufik udah pernah mengajukan pinjaman belum nih Kak? Kalau boleh tahu. Minjem HP doang Kak. Kayak gitu-gitu aja. Oh, minjem handphone temen gitu? Apa gimana? Enggak, maksudnya ngeredit HP gitu. Oh, kredit. Ya, kalau misalnya kayak gitu kemungkinan pembayaran kakak ini belum ke-update sih di sistemnya mereka. Biasanya kayak gitu. Jadi sistemnya ada lag sedikit, ada error sedikit. Tapi kalau misalnya memang sudah sangat mengganggu ya kayak gitu, itu bisa langsung diinformasikan aja sih ke platformnya Kak, langsung. Karena kan kakak tahu kan itu dari platform mana gitu kan ya, dari pengkreditan mana gitu kan.
itu bisa langsung diomongin aja kalau misalnya saya tuh udah melakukan pembayaran, terus juga tinggal melampirkan buktinya aja sebenarnya sih kayak gitu. Nah, kalau di Kredibel sendiri sih alhamdulillah sih kita belum pernah ada kayak gitu ya Kak, karena kita pas lagi melakukan pembayaran itu biasanya kita juga meminta para pengguna untuk melampirkan bukti pembayarannya gitu kan di aplikasi kita. Nah, jadi kalau misalnya mereka sudah mengupdate gitu kan, nanti itu akan langsung nge-link ke back office dari finance kita kayak gitu. Nah, itu nanti langsung direkonsiliasi, nanti untuk pembayarannya, tagihannya juga nanti akan langsung berkurang kayak gitu di aplikasinya mereka. Bahkan kalau misalnya untuk pembayaran melalui virtual account, kayak tadi aku sebelumnya udah pernah sebut juga, itu biasanya langsung nge-link, jadi kita nggak perlu ada rekonsiliasi secara manual kayak gitu. Nanti itu langsung nge-link ke tagihannya kakak gitu kan, ke tagihannya Kak Taufik, itu nanti langsung akan berkurang gitu loh untuk cicilannya. Misalnya untuk cicilan ketiga ya, untuk biasanya kan 12 atau 6 bulan untuk cicilan handphone kayak gitu sih. Biasanya kalau kayak gitu sih cuma karena kesalahan dari sistem aja sih Kak. Kayak gitu. Makasih Kak. Ya, sama-sama Kak Taufik. Kita lanjut ya Kak ya ke pertanyaan yang lain. Ini ada pertanyaan dari Kak Andika dari Jogja. Halo. Halo Kak Andika. Halo Kak Andika. Di Jogja jauh sekali Kak. Pertanyaannya begini Kak. Kredibel itu sebetulnya menyiapkan dan memfasilitasi nggak sih sebuah pelatihan untuk mahasiswa agar mengetahui fintech itu apa dan mewadahi mahasiswa yang ingin aktif di bidang fintech? Seperti itu Kak. Oke. Ya, sebelumnya kalau untuk sebelum pandemi ini ya Kak ya, sebenarnya kita ada Kredibel Goes to Campus pernah kok kita. Jadi di situ kita juga ada seminar kayak gini juga secara langsung. Terus kita juga buka booth juga kalau misalnya emang teman-teman pengen tahu lebih lanjut, misal mau mulai mendanai atau bahkan ingin meminjam gitu kan di kita, nanti kita di situ kasih guidance ke kalian, kita kasih arahan itu nanti seperti apa. Kemudian juga untuk mahasiswa yang ingin aktif di bidang fintech, ini mungkin lebih ke ini ya, lowongan untuk part-time-an ya. Kalau misalnya untuk sekarang karena kita lagi WFH semua sendiri gitu kan ya, jadi masih belum ada sih kalau untuk saat ini untuk program yang mewadahi untuk para mahasiswa yang ingin aktif sih, kalau untuk sekarang masih belum ada. Kayak gitu sih, tapi soon kita akan coba untuk provide itu. Jadi nanti untuk kedepannya kan otomatis para penerus bangsa, penerus bangsa. Jadi untuk mahasiswa sendiri lebih melek juga untuk terkait dengan fintech, dan pastinya akan mencetuskan kebijakan-kebijakan yang lebih brilian lagi ya untuk melindungi konsumen itu, hak dan perlindungan data privasinya itu seperti apa. Gitu. Bagaimana Kak Andika? Ada yang ingin ditanggapi? Ada lagi Kak Andika mungkin? Cukup Kak Jo. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya kita punya pertanyaan nih Kak dari Kak Sylvia dari Samarinda. Halo Kak. Hula Kak Silvi. Jauh juga nih dari Samarinda. Pertanyaannya Kak, kenapa kalau nasabah lagi sedang membutuhkan pinjaman selalu ditolak? Begitu pula sebaliknya, jika sedang butuh atau hanya iseng saja itu di ACC dari suatu aplikasi tersebut. Dan kadang limitnya pun tidak sesuai. Bagaimana pendapat Kakak dan solusinya? Terima kasih. Oke. Kalau misalnya lagi iseng aja ya Kak ya, aduh gimana ya, kalau lagi iseng jangan coba-coba Kakak, untuk anak jangan coba-coba. Karena itu kan langsung ini ya, langsung akan terrecord semuanya ke histori pengkreditan kita ya Kak ya, seumur hidup gitu di BI Checking. Nah, kenapa kalau lagi butuh ini nggak di ACC oleh fintech gitu ya, selalu ditolak? Mungkin waktu itu kakaknya melampirkan
dokumen-dokumennya masih belum sesuai dengan persyaratan yang mereka kasih. Jadi mungkin bisa dibaca dulu gitu ya, bisa dipersiapkan dengan baik juga untuk persyaratannya itu yang apa. Kalau misalnya masih bingung, kira-kira ini sudah termasuk belum sih untuk karakteristik yang bisa atau yang kemungkinan besar disetujui ke CS-nya, kayak gitu misalnya. Jadi kayak kalian tidak mendapatkan ini palsu, kayak gitu. Jadi harus dipersiapkan dengan matang. Halo, cek. Saya Ya, yang Kak. saya yang delay atau emang ada Kak Ika tadi delay? Sepertinya Kak Ika yang delay. Oh, oke. Kak Ika? Mungkin gangguan sinyal, Kak. Ya, atau out dari Zoom ya? Gimana Kakak Fas, boleh dibantu? Kak Ikanya masih ada di Zoom atau Live Zoom, Kak, sepertinya. oh, oke, mungkin sedang ada kendala sinyal ya. Atau bisa jadi mungkin di sana lagi mati lampu jadi wifi-nya. Oke, rekan-rekan sekalian, coba dong kita mau sapa-sapa dulu kalau gitu. Jadi kebetulan kamera saya noise banget ya. Iya, Kak, ngeblur. Iya, sorry ya karena ini kamera di laptop jadi emang agak terlalu noise. Boleh dong yang lain kita sapa-sapa dulu, ini dari mana aja? Halo, aku Halo. disconnect tadi. Iya, udah gabung lagi ya. Sorry ya, Iya, nggak mau apa-apa, Kak. dilanjutin. Tadi sampai mana ya? Aku lupa dong. Bentar. Tadi terkait kalau misalnya pinjem, kenapa kalau misalnya lagi pinjem iseng-iseng iya. langsung di ACC gitu, Kak. Oke, dan juga kenapa limitnya nggak sesuai ya dengan harapan ya. Nah, Iya, Kak. karena dalam pemberian limit dari suatu account atau dari suatu pengguna ini sebenarnya disesuaikan Kak dengan kemampuan bayar dari si penggunanya sendiri oleh kredit analis dari platform tersebut ya. Jadi sebenarnya mereka nggak ngasal ngasih limit gitu kan. Jadi nggak mungkin dong kayak misal kita sebagai fresh grad gitu ya, kita baru dapat gaji sebulan let's say 4 juta atau 4,5 gitu kan. Terus kita dapat kartu kredit dengan limit 10 juta gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya limitnya kepake semua, kita bayar pakai apa? Gitu kan. Jadi kan lebih mempertimbangkan dengan kemampuan bayarnya gitu kan. Nah, untuk kredit analis sendiri mereka ini sudah memiliki perhitungan sendiri sebenarnya sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan oleh perusahaan sendiri Kak, kayak gitu. Tapi aku saran sih kayaknya jangan coba-coba ya kalau misalnya emang nggak butuh-butuh banget sih ya Kak ya. Takutnya malah jadi hilaf, nanti malah kepake terus. Karena kan enaknya tinggal klik doang gitu loh. Gitu. Nanti takutnya susah nanti pembayarannya kayak gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Ika. Gimana Kak Sylvia? Mungkin ada tanggapan? Halo Kak Sylvia. Hula Kak Silvi. Halo. Oke, aku lanjut dulu kalau gitu deh Kak ke pertanyaan yang lain. Ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Diaul Haq. Hai Kak Dia. Hula. Kak, saya Muhammad Diaul Haq ingin bertanya. Boleh banget dong Kak. Boleh. Siapa saja yang biasa mendanai P2P lending? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Dia ya untuk pertanyaannya. Nah, di sini siapa aja sih pendana-pendana yang ada di peer-to-peer lending? Nah, kita di sini banyak, kalau misalnya untuk di peer-to-peer kan tadi ada 2 jenis ya, untuk peer-to-peer lending sendiri atau crowdfunding. Kalau crowdfunding ini ibaratnya kayak kita lagi patungan gitu loh untuk
kita mau beli PS4 gitu kan, terus ada 10 orang mau patungan bareng-bareng gitu loh. Misalnya kayak gitu. Nah, untuk siapa-siapa aja yang bisa jadi pendana, perseorangan bisa, mau perusahaan pun bisa, mau mau shareholder sama fintech lain pun bisa, Kak. Jadi itu tergantung dengan jenis fintech atau platformnya sendiri, mereka lebih concern kemana. Kalau misalnya mereka concernnya ke crowdfunding, itu biasanya untuk pendananya atau si investornya, pendana yang memberikan pinjaman itu perseorangan biasanya. Gitu kan. Kalau di kredibel sendiri ini bisa berupa perseorangan ataupun perusahaan. Kayak gitu sih, Kak, untuk sekarang. Gimana? Gimana Kak Dia? Ada yang ingin ditanggapi, Kak? Boleh kita sambil diskusi-diskusi aja ya Kak Ika ya. Jadi boleh atau yang lain ada yang mau menanggapi itu boleh banget. Mau menanggapi boleh banget. Kita diskusi aja di sini. Kita sama-sama berdiskusi dan berkomentar gitu. Aduh, iya. Jangan aku doang. Apalagi ini sesuatu yang penting banget nih, financial technology di era yang 4.0 ini, atau sekarang udah jadi 5.0 nih Kak? Belum kayaknya. Belum ya Kak ya, jadi masih kesempatan banget nih buat kita para kaum milenial buat memperdalam juga nih terkait financial technology, karena ternyata nggak cuma sekedar sosial media ataupun gadget-gadget kita aja yang punya perkembangan, tapi juga di bidang finansial juga tentunya ada. Seperti itu ya Kak ya? Betul banget. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada tanggapan terkait pertanyaan yang tadi, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh Kak? Boleh. Boleh. Oke, ini dia ada pertanyaan dari Kak Taufik Hidayat. Halo Kak Taufik. Halo. Tadi sempat menanggapi juga ya Kak ya dari Yayan Cirebon. Halo. Hai. Kak Ika seperti ini, Kak, kalau terkait fintech, hanya untuk kita minjem aja Kak? Atau bisa kita yang memberikan pinjaman, kayak investasi gitu misalnya? Bisa banget kalau itu. Justru sebenarnya yang untuk sekarang kan yang harus digalakkan ini kan adalah masalah investasi ya Kak ya. Ya kayak seperti aku bilang sebelumnya, kalau misalnya sebisa mungkin kita hijrah dari konsumtif, kalau bisa kita menyisihkan uang tersebut untuk investasi. Kalau untuk di kredibel sendiri kita ada dua fungsi, kita ada pendana dan juga peminjam. Jadi selain jadi peminjam, jadi pendana juga bisa. Tentunya kita juga punya penawaran-penawaran yang lebih baik kayak gitu kan, yang bisa diperhitungkan lah setidaknya kayak gitu. Nah, kalau misalnya pun Kak Taufik belum berkeinginan untuk mendanai di kredibel, mungkin bisa cek juga di aplikasi-aplikasi lain yang khusus pendanaan atau yang lebih concern ke crowdfunding. Itu biasanya banyak banget Kak untuk kuota-kuotanya yang dibuka, dan juga untuk batas minimal dari store-nya juga itu beragam sih. Mungkin kalau misalnya di kita range-nya, karena kita memberikan pinjaman di sekitar 5 sampai dengan 20 juta, 25 juta ya. Kalau untuk batas pinjamannya untuk batas pendanaannya itu kita di start di 5 juta dulu. Kalau misalnya itu, karena kan kita kan harus one to one gitu ya. Nah, kalau untuk yang crowdfunding ini ibarat kata yang aku bilang patungan. Jadi kalau teman-teman mau naruh mungkin 1 juta dulu nih buat coba-coba, nanti kalau misalnya udah berhasil baru deh mau naruh semua, mau alokasiin semua di satu platform, itu bisa banget gitu. Tapi balik lagi harus pastiin ya kalau misalnya itu tuh sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang poin itu pokoknya nggak boleh kelewat deh. Kalian mau di platform manapun, mungkin di peer-to-peer manapun, tapi harus dipastiin kalau mereka itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi kalian bisa investasi with no worries gitu loh. Gitu, bahkan bisa dapat penawarannya lebih baiknya gitu kan, bisa dapat bunga-bunga yang lebih menarik kayak gitu. Ada lagi? Tapi kira-kira sharing profitnya berapa kayak? Misal kita naruh berapa per 6 bulan kita dapat berapa kayak gitu-gitunya. Kalau di kredibel sendiri gimana Kak? Kalau di kredibel sendiri untuk sharing profit ya itu sebenarnya udah kita jelasin ada di website kita sih. Nah, kalau biasanya sih kita di kisaran kalau nggak salah sekitar 2% ya saya. Berapa persen?
Itu sih around 5-10 sih Kak, jadi tergantung dengan nominalnya. 5-10% PA per annual. Minimal naronya berapa dan jangkanya berapa Kak? Kalau untuk minimal naronya ini kita biasanya di 5 juta Kak. Kalau di kredibel, karena kan untuk pendanaan kita kan minimal di 5 juta ya. Untuk kita menyalurkan pinjaman kan di 5 juta. Otomatis kan kita harus mempasangkan dengan ini ya, peminjam yang memang membutuhkan ya. Itu biasanya segitu. Untuk tenor waktunya kita sekitar 3-6 bulan Kak. Kayak gitu. Jadi untuk pendanaannya pun sekitar segitu. Kita bisa akses di website kayak? Aku ngeliat di Play Store kayaknya belum ada kayak. Iya, kalau sekarang kita lagi ada ini nih, lagi ada update untuk beberapa fitur. Karena kan berhubung gitu. juga lagi masa-masa kayak gini ya, kayak butuh ada adaptasi yang cepat. Jadi kita juga harus beradaptasi juga sebagai pelaku fintech gitu ya. Jadi kita mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk teman-teman, untuk ya masyarakat luas lah gitu. Oke, makasih Kak Ika. Yo, ada lagi mungkin Kak Taufik? Udah Kak, cukup Kak, makasih banyak. Atau yang lain juga nih udah mulai terpancing kayak ternyata tuh di fintech itu kita bisa jadi investor juga ya Kak ya. Betul gitu. banget. Ternyata di P2P juga kita bisa jadi investor, nggak cuma sekedar biasanya kan orang-orang kalau misalnya berpikir tentang investasi, pertama kali dengar kata investasi biasanya langsung terpikirkan ke bursa efek, langsung ke saham. Nah, betul. Kalau itu kan lebih ya. berat ya Kak. Lebih Iya. berat. Aku Belinya sampai sekarang masih belum ngerti gitu, gimana cara mainan bursa efek atau pasar saham tuh, aku nggak ngerti gimana cara mainannya. Jadi kayak paling aman udah aja lah kita naruh di peer to peer dengan sharingnya juga lebih bagus gitu kan ya, dan juga untuk mitigasi resiko mereka juga lebih oke gitu kan, bukan lebih oke sih. Ya boleh lah gitu, boleh dicoba lah kayak gitu. Kak, aku mau nanya nih tadi ngomong-ngomong bursa efek kan. Nah, berarti lebih baik kita naruh di reksadana atau naruh di peer-to-peer lending, kira-kira gitu? Kalau itu balik lagi ke Kak Taufik sih, mau yang seperti apa. Kalau reksadana kan dia gimana sih, aku juga nggak ngerti lah reksadana karena bukan mainan di reksadana kayak gitu. Nah, tapi itu balik lagi sih ke Kak Taufik, kayak maunya tuh yang kayak gimana. Mau yang kalau kayak Bitcoin itu kan dia beli per koinnya berapa gitu kan. Kalau misalnya reksadana, cryptocurrency ya? Kak Taufik kayaknya yahut banget nih masalah fintech-nya nih, masalah finansialnya nih Kak. Dari fakultas ini kalau boleh tahu Kak? Fakultas dakwah Kak. Wah, dakwah. Tapi hebat kali nih masalah untuk bursa efek segala. Aku pun tak ngerti itu apa. Iseng-iseng berhadiah Kak. Iseng-iseng berhadiah, bagus sih itu iseng-isengnya. Kalau misalnya, tapi balik lagi ya ke Kak Taufik maunya lebih kemana. Kalau misalnya untuk bursa efek, dia itu maturity-nya kan juga berbeda ya dengan yang di peer-to-peer. Kalau kita ada ininya sendiri, ada standarnya sendiri, misal itu tergantung dengan pinjaman yang kita danai gitu. Misal kalau di kredibel 3-6 bulan, kalau misalnya di peer-to-peer lain mungkin ada juga yang cuma 15 hari gitu ya, kayak itu udah bisa langsung cair. Jadi tergantung sih, nanti itu pinter-pinternya Kak Taufik aja untuk riset sih. Kayaknya Kak Taufik udah punya bakat sih ini untuk riset-riset kayak gitu nih, oke banget lah ini. Atau mungkin Kak Taufik pernah main ke bursa efek yang ada di Sudirman? Waduh, kalau main mah belum Kak, kalau ke gedungnya. Belum ya Kak ya. Gimana Kak Taufik, masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh banget nih Kak. Sambil mungkin yang lain juga sambil denger-denger kan, ternyata, jadi ada pandangan, jadi ada wawasan lagi, jadi ada pengetahuan lagi. Apalagi terkait investasi nih, apalagi kita kan orang-orang muda ya, yang sering banget dapat kata-kata, kalau misalnya jadi anak muda itu jangan boros, harus banyak investasi. Dan ketika dengar kata investasi langsung terpikirkan ke saham. Sedangkan kita nggak tahu cara main saham itu seperti apa. Itu aku pun nggak tahu sampai sekarang KGG saham tuh pengennya kayak apa, aku nggak tahu. Dia kalau misalnya ngadain kursus, ngadain pelatihan seminar gitu, dia cuma sehari. Iya. Aduh jaringannya. Makasih Kak Ika. Ya, sama-sama Kak Taufik.
pertanyaan yang lain? Gimana Kak Ika? Sorry mikrofonnya ke-mute. Halo, ya Kak Taufik ya, udah hilang Kak Taufiknya. Ada lagi nggak nih mungkin yang lain teman-teman? Kita ke pertanyaan yang lain ya Kak ya? Ya, boleh. Oke. Ini pertanyaan dari Kak Talita Farah. Selamat siang Kak Ika dan Kak Galuh. Hai Kak Halo Talita. Kak Talita. Kak Talita di mana nih? Kok dia nggak speak up ya? Oh, mungkin lagi sinyalnya Kak. Ya sih. Mana dong? Speak up dong Kak Talita. Boleh Kak Talita, kita mau dengar suara ini. Oh ya nih, hai Kak Talita. Halo, halo. Halo Kak. Ya, kresek-kresek ya Kak. Kak Talita boleh Kak, kalau misalnya mau bertanya langsung ke Kak Ika, boleh banget nih Kak. Iya, Mau di... jadi gini Kak, aku mau nah, kebetulan sempat lihat beberapa artikel tentang fintech. Itu ada yang fintech produktif sama konsumtif. Nah, kira-kira itu mungkin bisa dijelasin gak nih Kak lebih spesifiknya tuh apa? Terus juga sama kredibel ini termasuknya si apa fintech sama pendanaannya mungkin. Kayaknya aku tertarik nih buat nyoba-nyoba nih untuk nabung lah investasi kecil-kecil. Halo, terima kasih Kak Talita. Oke, apa tadi apa pertanyaan pertama? Fintech untuk yang konsumtif dan juga produktif ya Kak ya. Oke, ya mungkin belum aku mention juga ya tadi ya. Kalau untuk produktif ini, kalau konsumtif tuh lebih ke apa ya? Untuk uang-uang ini biasanya langsung fresh money Kak. Jadi mungkin kalian diberikan limit misal kayak 5 juta gitu, karena itu bisa kalian belanjakan sesuai dengan apa yang kalian mau. Kemudian juga kalau misalnya untuk produktif ini, kita lebih pangsa pasarnya sih, kita lebih pendanaannya ke para pengguna yang memiliki usaha. Kayak gitu kan, karena mereka kan memproduksi sesuatu, misal pengrajin tas atau pengrajin dompet kayak gitu-gitu sih. Biasanya wira swasta itu kita sebut dengan untuk apa para konsumen yang dengan yang lebih cocok ke fintech-fintech yang produktif. Nah, kalau misalnya untuk konsumtif itu lebih ke ini sih apa akan digunakan oleh kebutuhan konsumtif yang pribadi kayak gitu. Jadi lebih ke perorangan. Gitu Kak Talita. Kemudian untuk lendernya atau untuk pendananya pertanyaannya apa nih tadi? Sorry Kak. Putus-putus suaranya soalnya. Halo Kak Ika, kalau untuk pendana berarti kredibel ini fokusnya ke pendanaan ini ya, dia produktif ya, karena disalurinnya pengusaha. Oke, kalau untuk kredibel memang untuk saat ini kita lebih concern ke ini ya untuk yang produktif karena seperti aku mention sebelumnya kalau untuk kredibel untuk pangsa pasarnya sendiri kita lebih ke pengusaha-pengusaha yang UMKM Kak gitu loh, yang menengah ke bawah gitu loh. Kalau misalnya untuk konsumtif untuk saat ini kita belum ada gitu ya. Jadi untuk persyaratan utama mengajukan kredibel itu sebenarnya orang tersebut harus memiliki usaha yang sudah berjalan setidaknya 6 bulan. Jadi kita sudah bisa lihat ya setidaknya untuk transaksinya seperti apa sebagai bahan mitigasi resikonya nanti untuk kedepannya kayak gitu sih. Mungkin kalau Kak Talita pengen apa pendanaan langsung bisa langsung ke website kita aja Kak. Di situ sudah tersedia fiturnya. Gitu. Ada lagi mungkin? Boleh kali Kak Talita kalau misalnya masih mau ditanggapi, masih pengen tanya-tanya. Iya, kalau Kak suara aku kedengaran nggak Kak? Enggak sih. Suaranya agak jauh Kak kedengarannya. Iya, jauh banget ya. Iya, halo Kak. Iya Kak Talita. Jalur sama Kak Ika tadi aku udah ngerti sih.
Dan menarik banget, berarti kalau misalnya kita pendanaan ke produktif itu berarti lebih aman ya Kak ya, karena kan ngebantu pengusaha juga, terus juga dana mereka itu diperuntukkan untuk usaha ya, jadi kemungkinan untuk kalau kita mau investasi atau pendanaan, jadi dananya diputarnya lebih cepat juga ya, lebih aman juga kan, selain yang tadi Kak infoin ada asuransi ya Kak ya. Iya, betul. Oke, kalau misalnya diomongin kalau untuk konsumen yang fintech yang produktif itu lebih aman atau enggak ketimbang yang konsumtif. Itu tergantung dari resikonya ya. Kalau misalnya untuk lebih aman ya mungkin lebih aman karena kita membantu orang-orang yang sedang berproses untuk menghasilkan sesuatu gitu. Cuma itu juga bisa dibilang resikonya ya juga tinggi karena ya namanya orang lagi usaha gitu kan ya nggak selalu usahanya juga bagus terus ya. Itu pasti ada kalanya mungkin lagi down kayak lagi sekarang ini lagi Covid, semua sektor usaha sedang menurun. Itu tuh juga kan sebenarnya kan mungkin bisa dipertimbangkan juga. Cuma kalau untuk konsumtif pun aku nggak bisa bilang itu berbahaya atau itu aman juga karena itu balik lagi tergantung dengan sereknya teman-teman aja gitu. Kalian lebih ingin membantu orang-orang yang sedang berproses dalam menghasilkan sesuatu kah atau orang yang memang membutuhkan untuk pemuasan ini kayak kebutuhan pribadi gitu loh kan kalau untuk konsumtif itu ya. Kayak misalnya 11 nggak punya duit pakai pay later itu kan konsumtif namanya. Kayak gitu. Kalau produktif ya misalnya KGG lagi mau bikin usaha tas tapi kurang dana ya dibantu, nah itu untuk yang produktifnya kayak gitu. Cuma kan harusnya untuk yang produktif lebih oke ya karena selama kalau misalnya memang pelaku usahanya ini niat gitu kan pasti kan mereka kan bekerja sekeras mungkin ya untuk terus adanya produksi tas gitu misalnya untuk KGG gitu yang selaku wira swasta tas gitu kan. Jadi ya bisa dibilang lebih oke lah ketimbang yang untuk konsumtif gitu. Ada lagi nggak Kak? Mungkin tambah-tambahin? Gimana Kak Talita? Iya Kak, jadi Kak, aku sih udah paham sih sejauh ini. Mungkin nanti mau lihat website-nya ya langsung. Makasih banyak Kak. Oke, thank you Kak Talita. Thank you banget. Terima kasih Kak Talita. Kak Ika, kita masih punya pertanyaan nih Kak. Masih semangat ya Kak Ika ya. Semangat. Ayo bakar. Bentar lagi laptop aku mati. Nanti aku pindah ke handphone. Charge dulu. Enggak, aku lagi di luar nih Kak. Ternyata kebetulan pas aku kesini tidak ada buat colokan. Jadi ternyata aku salah tempat. Untung aku bawa dua device. Selanjutnya kita punya pertanyaan dari Kak Dwi Apriani. Hai Kak Dwi dari Universitas. Halo Kak Dwi, halo. Ini Universitas dari mana ya Kak ya kalau boleh tahu? Di Samarinda, Kak. Oh, di Samarinda. Kalau Kak Dwi sendiri jurusannya jurusan apa Kak? Manajemen, Kak. Manajemen apa nih Kak? Manajemen yang Manajemen bisnis? Bener, Kak. Administrasi? Iya. Manajemen? Administrasi sih. Oh. Administrasi, berarti fakultasnya ekonomi ya Kak ya? Iya. Oke. Kak Ika, saya bantu untuk jawab ini ya pertanyaannya. Ya, boleh. Kak Dwi juga ingin bertanya, bagaimana pelaku dari UKM bisa mendapatkan pinjaman, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dwi untuk pertanyaannya ya. Nah, di sini kalau pertanyaan gimana pelaku UKM bisa mendapatkan pinjaman. Nah, kalau untuk kredibel sendiri kita sebenarnya memiliki kerjasama nih Kak dengan beberapa paguyuban UMKM. Jadi di situ juga kita suka ada mentoring gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan sebelumnya ada nggak sih Kak mentoring untuk mahasiswa? Kalau untuk mahasiswa kita masih belum ada. Cuma kalau untuk pelaku-pelaku konsumen kita sebenarnya udah ada. Itu tergantung dengan paguyubannya gitu loh. Itu kalau misalnya paguyubannya request Kak ada ini dong Kak, ini ada pelatihan dong Kak, ada materi dong, itu kita pasti akan memfasilitasi gitu loh selagi kita mampu gitu kan ya. Nah
biasanya setelah kita melakukan sharing gitu kayak webinar kayak gini gitu kan, mereka kan pasti langsung tertarik, oh ya ini mau dong Kak gitu, apa nih dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan kayak gitu. Itu kalau misalnya kita ngomongin masalah UMKM yang ada di pelosok ya Kak ya, karena kan untuk kredibel kan lumayan banyak ya untuk jangkauannya ya kita. Nah, kita di Pulau Jawa ada semua, kemudian juga ada juga kita yang kita masih di Pulau Jawa doang sih untuk sekarang sayangnya. Gitu, tapi kita udah nyampe Malang juga waktu itu, dan Jogja juga sempat kita ada acara dari asosiasi namanya itu Wiranesia, kalau mungkin kakak-kakak pernah dengar, itu juga salah satu wadah untuk para UMKM ya yang mau improve untuk usahanya mereka kayak gitu. Nah nanti setelah kita ada seminar-seminar kayak gitu, kita kan juga buka booth ya, kayak di situ juga ada tim-tim kita juga, tim marketing dan tim RO kita juga, relationship officer. Di situ akan ngebantu untuk bagaimana sih cara mengoperasikannya gitu, karena kan UMKM kan biasanya ibu-ibu bapak-bapak gitu ya, bukan jarang ada yang milenial yang langsung sigap gitu loh dalam pengoperasian atau dalam pengajuan pinjaman gitu loh, harus kita tuntun, harus kita bantu gitu kan ya, kayak gitu. Itu kalau misalnya kita ngomongin masalah UMKM yang ada di yang susah kita jangkau gitu, yang di daerah-daerah terpencil. Nah kalau misalnya untuk yang di sini yang untuk di dekat-dekat sini aja gitu kan ya, biasanya sih mereka bagi yang ingin mengajukan pinjaman gitu biasanya tanya-tanya, lebih ke tanya-tanya sih Kak, banyak tanya ke customer service, karena kebetulan aku juga handle juga untuk customer service ya. Di situ banyak yang nanya juga Kak untuk pelayanannya, untuk persetujuannya dokumennya kayak apa Kak gitu kan. Terus untuk mutasi rekeningnya atau untuk laporan keuangannya kayak gini cukup nggak Kak? Atau ada yang harus ditambahin lagi Kak untuk surat usahanya gimana Kak? Biasanya kayak gitu sih. Nah dari situ kalau misalnya udah oke, untuk persyaratan gitu udah disiapin, barulah nanti kita tuntun mereka bagaimana caranya untuk mengoperasikan aplikasi kita kayak gitu ya. Nah kalau untuk aplikasi sebenarnya kita bisa di-download di Play Store, tapi kalau untuk sekarang kebetulan kita lagi ada maintenance, kita ada pengembangan satu fitur baru gitu loh. Nah, dan ini masih belum bisa aku keluarkan itu fiturnya apa, jadi untuk saat ini masih belum bisa dulu kayak gitu. Halo, gimana Kak Dwi? Oh iya Kak, Iya. Terima kasih Kak untuk penjelasannya. Ya, ada lagi yang mau ditambahin mungkin nih dari Kak Dwi nih? Mungkin belum pas atau gimana? Kayaknya cukup Kak. Cukup ya, oke terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Kak Faza dari UIN Banjarmasin. Hai Kak Faza. Hula. Salam Kak, saya Faza yang menanyakan bagaimana memitigasi resiko gagal pembayaran peminjaman. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya bagus ini untuk Kak Faza. Mitigasi resiko gimana nih Kak untuk yang gagal pembayaran ya? Nah, di sini untuk gagal pembayarannya sendiri kita lihat dulu ya Kak ya. Kalau misalnya biasanya kalau ada gagal pembayaran kan kalau dari tim fintech yang legal atau sudah berizin dan diawasi oleh OJK, kita ini ada aturannya Kak, kalau kita tidak boleh melakukan penagihan setelah 90 hari. Gitu loh. Jadi nanti setelah 90 hari nanti data-data ini akan ditarik oleh FDC atau Fintech Data Sentral ya kayak. Karena kan kita sebagai anggota dari OJK sendiri kita kan juga punya benefit itu. Jadi kita punya sharing data. Kemudian juga nantinya kalau untuk si pendana, kayak aku bilang kan kalau untuk pinjaman sendiri biasanya diasuransikan ya Kak ya. Kalau misalnya pendana di sini pasti uangnya pasti akan langsung dikembalikan dulu nih Kak nih. Ketika si pinjamannya ini ternyata gagal bayar. Nah kemudian nanti ini adalah tanggung jawab dari si penyelenggara gitu kan untuk membantu melakukan penagihan. Setelah 90 hari misal itu nggak bisa ditagih juga, nah itu nanti data-datanya akan langsung ditarik ke asuransi kayak gitu sih. Nanti yang penagihannya nanti udah beda lagi. Atau bahkan sudah tidak akan ada penagihan tapi nama kalian akan terblacklist secara permanen di BI Checking.
gitu, atau di kredit review kalian gitu. Nanti langsung masuk daftar hitam, Kak. Kalau misalnya udah masuk daftar hitam, misalnya Kakak benar-benar lagi ada kebutuhan banget nih untuk data-data, untuk uang-uang talangan dulu gitu ya. Itu nanti akan susah banget, Kak. Bahkan akan hampir nggak mungkin lah. Karena itu kan kita ada sharing data untuk yang blacklistnya. Itu salah satu untuk mitigasi resiko kita juga. Jadi kalau misalnya memang disetujui gitu, nah itu akan dapat nilainya itu mungkin akan kecil banget nggak sesuai dengan apa yang Kakak mau. Gitu. Kak Faza gimana, Kak Faza? Gimana Kak Faza? Ada tanggapan? Udah Kak, gitu aja. Terima kasih Kak Faza, indah sekali suaranya. Iya. Serius banget. Ayo mungkin dari kakak-kakak yang lainnya kita masih punya waktu, masih ada waktu nih untuk tanya-tanya. Boleh Ayo dong. Jarang-jarang loh. Jarang-jarang loh. Lagi ini nasional nih. Yuk. Kak Ika lagi ada di Jakarta, saya lagi ada di Tangerang, dan rekan-rekan sekalian berada tersebar di Indonesia. Memang. Ini benar-benar nasional ya Kak ya. Luar biasa Kak, kita seminar nasional. Mana lagi nih? Nggak ada yang mau tanya-tanya lagi. Kak, ini kayaknya pada nggak mau hadiahnya deh Kak GG. Iya nih, ayo dong. Apalagi tadi kan aku udah diinformasiin di awal. Iya. Kalau misalnya di akhir nanti kita akan umumkan ada 3 pertanyaan terbaik pada Zoom meeting siang hari ini terkait fintech ilegal dan juga tadi pengaduan konsumennya seperti apa. Iya. Mungkin pada nggak mau nih Kak, pada ini banget nih, pada boleh dong ya tanya-tanya lagi. Ini padahal penting banget loh, apalagi kalau misalnya kita yang nggak terlalu tahu dunia fintech, terus tiba-tiba ternyata malah join di fintech yang ilegal. Wah, itu bahaya banget tuh. Jangan itu amit-amit, jauh-jauh. Iya. Oh iya Kak, apalagi sekarang juga ini nih Kak, aku deh Kak coba mau tanya ke Kakak. Boleh deh. Terkait ini Kak, kayak temen aku tuh kemarin dia sempet kayak ikutan entah ya namanya apa investasi gitu tuh Kak. Jadi katanya dia misalnya ada pilihan mau investasi berapa uang gitu. Terus habis itu nanti kalau misalnya sudah berapa jangkanya akan dapat hadiah kayak gitu. Ada yang dapat hadiah motor, hadiah mobil kayak gitu. Nah itu ternyata kemarin adalah investasi bodong dan ternyata dia ketipu berapa juta gitu, hampir 10 juta gitu. Sayang banget duitnya. Makanya nih buat kita juga kalau misalnya ada yang sekedar asal-asal nawarin terkait investasi kayak gitu, kita harus lebih hati-hati juga ya. Harus dicari tahu dulu itu kantornya kayak gimana, terus kinerjanya seperti apa gitu. Betul. Nah, karena itu lumayan kan juga tuh Kak. Betul banget sih. Itu kan kalau investasi mungkin jarang ada yang tertarik ya Kak ya. Nah sebenarnya itu yang sasaran empuk itu yang pinjaman itu loh Kak. Nah pasti kan teman-teman juga sering dapat juga nih, mungkin Kak Gigi juga sering dapat kayak, aku pun sering dapat gitu, kita dapat blast SMS kayak ingin menawarkan pinjaman cepat dengan persyaratan mudah cukup dengan menggadaikan BPKB gitu-gitu. Dan itu kita nggak tahu itu apa bentuknya, koperasi kah, leasing kah, atau apakah gitu kan ya. Leasing nggak mungkin sih ngasih pinjaman kayak gitu kecuali kalau kita emang kredit motor ya. Tapi kayak nggak jelas gitu kan ya. Maksudnya ya jangan sampai nanti malah ada riba di antara kita gitu kan. Tahu-tahu tagihannya besar gitu tanpa kita tahu syarat dan ketentuan dia yang dikenakan itu berapa gitu kan ya. Jangan sampai kayak gitu. Oh iya, aku juga mau sharing nih Kak. Jadi aku juga ikutan sharing nih. Jadi tuh pengalaman aku dan 2 temanku pernah ditelepon sama penagih hutang online. Oke. Itu kita shock banget karena ternyata salah satu dari teman kita ada yang meminjam uang by online, terus habis itu dengan mencantumkan nomor handphone kita sebagai kerabatnya. Jadi kan kalau misalnya
pinjam uang kayak gitu kan wajib mencantumkan nomor-nomor kerabat yang bisa dihubungi ketika yang bersangkutan tidak dihubungi. Nah, makanya itu kita juga sempat kaget kayak, kenapa kok kita dihubungin sama penagih hutang gitu, ternyata bukan kita yang bersangkutan, ternyata salah satu teman kita yang bersangkutan. Cuma itu emang bahaya banget, dan rekan-rekan juga mungkin nanti ke depannya kalau misalnya mau pinjam uang atau mendaftar di bank, itu boleh kalau misalnya mau mencantumkan nomor kerabatnya, izin terlebih dahulu seperti itu ya Kak ya, karena kita merasa shock juga ketika nanti satu saat ada tagihan dan kita yang diinformasikan sedangkan kita tidak tahu apa-apa sebelumnya. Betul. Nah, kalau misalnya itu ya Kak Gigi, itu bisa dipertanyakan sih ya kalau untuk legalitasnya ya, karena kalau misalnya yang setahu aku nih, kalau untuk penagihan sendiri itu kan kita nggak boleh ke lain orang ya, kecuali kalau kita hanya minta bantuan untuk mengingatkan ya untuk si peminjam ini untuk segera membayarkan gitu ya Kak ya. Kalau misalnya KGG yang ditagih tapi bukan KGG yang minjem kan ya mau gimana gitu loh. Nah, biasanya kalau misalnya untuk fintech yang legal sendiri nih Kak, kalau misalnya di Kredibel sendiri kita memang kita mengharuskan untuk melampirkan emergency kontak atau kontak darurat ya Kak ya. Misal sewaktu-waktu si peminjam nggak bisa dihubungin. Tapi sebelumnya kita harus konfirmasi dulu Kak gitu kan. Kita minta izin dulu ke si peminjamnya gitu kan. Boleh nggak gitu kan. Dari situ pun peminjam kan punya pilihan ya Kak ya, memberikan atau enggak gitu kan ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nomor handphone si kontak daruratnya ini, kita juga konfirmasi ke si pemegang handphonenya ini, pemegang nomornya ini, misal KGG, ini aku confirm nih gitu ya, aku sebagai analis confirm. KGG, teman KGG ada yang minjam, terus nyantumin KGG sebagai emergency kontak, kalau misalnya ada apa-apa, aku telepon gak apa-apa ya Kak, misal aku konfirmasi gitu. Terus nanti KGG, oh iya gak apa-apa. Nah, otomatis kan KGG gak kaget dong kalau misalnya tiba-tiba dapat telepon, nih si A nunggak nih, tolong bantuin ya Kak gitu kan. Kalau itu lebih enak ya Kak ya masuknya ya, nggak tiba-tiba jeder KGG di telepon itu dapat dari mana nomornya itu. Itu perlu dipertanyakan. Iya, Kak Ika, ini masuk lagi nih pertanyaan nih Kak. Wow, akhirnya. Oke, aku bacakan ya Kak ya. Ya, betul, boleh. Kak mau nanya Kak, bagaimana ketika kita sudah terjebak dalam fintech bodong atau ilegal? Lantas bagaimana cara menanggapinya Kak? Oke, bentar di sini aku tanya dulu untuk Kak siapa nih Kak Andika. Di sini segmentasinya atau worry-nya Kakak ini lebih ke terjebaknya dalam apa nih? Bukan dalam nostalgia ya. Terjebaknya maksudnya Kakak udah terlanjur gagal bayar atau hanya baru ngajuin pinjaman dan sampai data Kakak ketarik semua atau gimana nih Kak? Mungkin boleh diperjelaskan, Dika boleh open mic aja, ngobrol langsung mungkin lebih enak kayaknya. Kayak gini Kak, kan ketika saya mengajukan sebuah pinjaman, tapi pinjaman pinjamannya itu apa kayak file-filenya ya, apa pinjamannya itu kayak belum cair gitu Kak. Itu gimana cara menanggulanginya? Jadi masih proses ini ya, proses pengajuan pinjaman ya, tapi pengen buru-buru ditarik gitu ya? Gimana Kak? Gimana Kak? Ya, jadi maksud Kak Andika di sini, Kak Andika udah ngajuin pinjaman gitu, menunggu persetujuan, tapi berubah pikiran gitu misalnya. Enggak, maksudnya kayak gini nih Kak, kan saya udah mengajukan sebuah pinjaman. Nah, sedangkan saya ini udah mengajukan pinjaman, tapi belum keluar. Nah, ketika semua file yang saya udah kirim itu, nah, akun bodong ini tiba-tiba hilang gitu. Akun bodongnya tiba-tiba hilang. Oke, jadi di sini datanya Kakak ini ya masih nyangkut ya ke mereka ya? Iya. Ya. Oke, mungkin kalau di sini Kakak bisa langsung lapor aja nih Kak. Otomatis kan Kakak punya mungkin sempat capture gitu ya, sempat capture kayak Kakak udah sempat ngelampirin apa aja gitu kan ya di aplikasi tersebut, di platform bodong tersebut gitu kan. Itu Kakak bisa langsung adukan aja ke OJK Kak.
nanti OJK yang akan menindaklanjuti. Jadi nanti untuk OJK sendiri dia ini akan menghentikan proses operasional dari yang fintech yang ilegal itu. Nah, mungkin dia itu tidak ada di Play Store, mungkin dengan beberapa kemungkinan ya, kayak misalnya Kredibel aja juga kan untuk saat ini belum ada di Play Store karena kan kita ada maintenance untuk fitur terbaru gitu ya. Cuma masih bisa diakses untuk pengguna-pengguna yang memang sudah sempat minjem di kita kayak gitu. Tapi untuk pengguna baru masih belum bisa diakses. Mungkin banyak untuk ketentuan-ketentuannya mungkin ada situasi-situasi tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau misalnya untuk Kak Andika sendiri udah yakin banget kalau mereka itu bodong Kak gitu kan, yakin banget dan Kakak mungkin merasa worry untuk privasi Kakak akan dilanggar gitu ya, itu bisa langsung hubungin OJK dengan melampirkan buktinya Kak, kayak gitu, bukti Kakak pernah melampirkan apa aja sih, terus nama platformnya kalau bisa sih, kayak nama si aplikasinya itu apa gitu kan. Terus juga nanti tuh si OJK ini akan menindaklanjuti, biasanya nanti ada koordinasi antara OJK dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kak. Nanti mereka akan memblokir semuanya. Pasti kan mereka kan memiliki API tersendiri. Nanti mereka ada something about website mereka gitu. Nanti semuanya akan diblokir dan dipaksa di take down oleh Kementerian Komunikasi kayak gitu sih Kak. Terus nanti juga bisa minta pasti OJK akan mengupayakan semaksimalnya mereka sih untuk membantu konsumen yang sudah dirugikan oleh si fintech ilegal sendiri. Karena kan ini juga memang sangat meresahkan banyak banget ya Kak ya. Kayak gitu. Udah pasti sih mereka tidak akan lolos ya Kak. Mereka tidak akan bisa untuk muncul kembali gitu. Tapi beda halnya misal mereka bikin cloning apps baru ya. Itu kan di luar rencana kita kayak gitu. Tapi kalau misalnya gimana cara menyiasatinya, mungkin step pertama lapor dulu ke OJK, lampirkan untuk dokumen-dokumen yang pendukungnya, kayak gitu, nanti biarkan OJK yang bekerja menindaklanjuti, kayak gitu sih. Ada lagi nggak nih Kak Taufik? Gimana Kak Andika? Kak Andika kok Kak Taufik mulu ya aku ya kepikirannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Kak Andika, boleh? Ayo, apa lagi? Udah cukup Kak, udah cukup. Cukup, cukup serius nih Kak. Ya, berarti kan yang intinya kita harus melaporkan ke OJK gitu kan? Iya, betul. Biasanya Karena dengan melampirkan sebuah file-file yang pernah tadi diajukan di aplikasi tersebut. Ya, pokoknya dokumen-dokumen yang menurut Kak Andika ini tuh bisa dipertimbangkan deh untuk untuk mempercepat prosesnya, karena kalau dengan adanya dokumen pendukung nih Kak nih, itu kerjanya OJK biasanya akan lebih cepat Kak, karena mereka punya punya bekal tersendiri gitu loh untuk menindaklanjuti dan untuk menentukan kira-kira next step tuh mereka tuh harus diapain sih, si fintech ilegal ini tuh harus diapain kayak gitu. Beda halnya dengan pengaduan yang nggak valid, yang kayak Kakak cuma punya pengaduan, saya ngajuin pinjaman tapi tak tahu aplikasinya hilang kayak gitu kan. Nah kan tapi nggak tahu Kak, Kakak ngajuinnya di mana gitu, kronologinya maksudnya nggak lengkap gitu loh, dan tidak ada dokumen pendukung juga gitu. Nah itu pasti nanti akan lebih lama lagi, kecuali sudah dilengkapi baru itu bisa langsung di-up oleh OJK kayak gitu. Begitu Kak Andika? Ya, tahu. Ya. Terima kasih, thank you. Yo, sama-sama Kak Andika. Sama-sama Kak Andika. Kak Ika, kita punya pertanyaan lagi nih dari Kak Talita. Mantap Kak Talita. Pertanyaannya Kak, gimana caranya kita tahu kalau di fintech tersebut tuh ada yang pernah gagal bayar gitu Kak? Oke, kalau misalnya di fintech ini sebenarnya kita tuh ada yang namanya TKB 90 ya Kak ya. Ini adalah tingkat keberhasilan kredit ini. Nah, yang kayak aku mention sebelumnya kan, kalau misalnya untuk fintech sendiri itu kita ada batas penagihan, yaitu adalah 90 hari. Nah, biasanya di sini bisa kita lihat untuk TKB 90-nya. Nah, semakin bagus berarti ya semakin oke juga fintech-nya kayak gitu loh. Yang TKB 90 ini biasanya dia yang paling kecil itu sekitar 94 ya. TKB 94% kalau nggak salah. Itu yang paling jelek.
4%. Itu Kak Talita. Ada lagi mungkin Kak Talita ingin tanyakan atau teman-teman ada yang mau mengomentari nih? Kita masih punya waktu loh. Ayo dong, tanya aku dong. Yuk, di waktu yang injury time ini, kita masih punya kesempatan buat tanya-tanya. Iya, jangan bosan dulu dong. Aku aja belum bosan. Kak Ika masih semangat loh, padahal Kak Ika belum makan siang, keren banget Betul, nih. aku aus banget nih Kak Gege. Ayo dong teman-teman, jangan mau kalah semangatnya sama Kak Ika. Halo Kak Ika. Belum makan siang. Aduh. Hai, ini siapa? Halo. Boleh disebutkan namanya Kak? Halo Kak Ika, ini Talita. Halo. Oh iya Kak Talita, hai. Iya, mau nanya. Itu kalau yang tadi Kak Ika bilang yang di TKB 90 itu biasanya kita lihatnya di mana kalau untuk si fintech itu biasanya nyantumin? Oke. Biasanya dia itu ada di ini kok Kak, ada di website resminya. Itu biasanya di pojok kanan atas, biasanya ada di situ pasti. Pojok kanan atas tulisan TKB 90 sama dengan berapa persen kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat apakah dia 98% atau 90%. Nah, semakin besar angkanya berarti itu semakin lancar pembayarannya, teman-teman. Gitu. Jadi semakin ke bawah juga ya, semakin jelek lah untuk pembayarannya kayak gitu. Pembayaran dari para si peminjamnya ya. Oke. Tapi biasanya itu diupdate-nya berarti per 90 hari ya Kak, tapi pasti akan diupdate terus kan ya kalau di website itu biasanya. Takutnya ternyata dia masih gede, taunya nggak diupdate gitu. Oke, kalau misalnya masalah update ya harusnya sih monthly ya Kak ya, atau enggak ya weekly lah setidaknya. Karena itu kan juga mencerminkan identitas perusahaan ya. Kalau misalnya iya benar itu, kalau misalnya ternyata di website-nya ada 98% untuk TKB 90-nya. Tapi ternyata in real life cuma 90%. Itu kan udah jauh banget ya Kak ya. Untuk 8% itu kemana gitu kan ya. Itu kan otomatis kan itu berarti kita tidak transparansi dong kepada konsumen, dan itu udah melanggar hak konsumen dan itu melanggar kebijakan dari OJK. Dan itu bisa beresiko lah kembali lagi ke perusahaannya kayak gitu. Jadi itu untuk pengupdateannya biasanya sih kalau nggak weekly sih monthly ya. Itu tergantung oleh si perusahaannya sendiri sih maunya gimana kayak gitu. Oh, kalau di kredibel sendiri itu berapa persen? Kalau besar untuk di kredibel sendiri kita untuk saat ini masih 98%. Berarti masih banyak ya Kak ya. Oke deh, makasih Kak infonya. Sama-sama Kak Talita. Mana lagi? Iya, terima kasih banyak Kak Talita. Belum ada lagi nih Kak yang nanya. Belum ada lagi nih. Ini juga udah masuk injury time ya Kak ya. Udah, wah seru banget nih diskusi kita pada siang hari ini. Ternyata nggak kerasa. Panas guys. Dari jam 1 ke jam 2 ke jam 3. Berarti kita udah 2 jam ya Kak ya. Betul sekali Kak Gege. Dan ini nggak kerasa loh, serius. Nggak kerasa. Emang kalau lagi diskusi terbuka kayak gitu emang enak banget ya namanya ngobrol ya Kak ya. Iya dong, pastinya. Apalagi kita kedatangan narasumber yang benar-benar udah ahli. Nah, aja Kak Gege. Oke, mungkin ada closing statement dari Kak Ika, boleh? Buat kita-kita nih Kak. Oke, pokoknya aku mau ngingetin lagi teman-teman, kalau misalnya memang kalian tertarik dengan fintech, kalaupun kalian ingin menggunakan platform fintech atau peer-to-peer atau apapun itu, mau itu produktif atau konsumtif, kalian harus benar-benar memastikan kalau mereka itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya teman-teman ya. Harus pastikan mereka itu adalah fintech-fintech yang legal. Cara ngeceknya gimana? Aku tadi udah ngasih tahu, kalian bisa ngecek di website mereka atau ke OJK langsung.
Kemudian juga ya sebagai konsumen kita juga harus tahu apa hak dan kewajibannya kita, haknya kita mendapatkan pinjaman dan perlakuan yang sama, yang setara, yang equal, dan kewajibannya itu membayarkan pinjaman ya teman-teman ya. Jangan lupa, jangan maunya minjem doang, harus bayar juga ya. Kayak gitu. Pokoknya teman-teman tetap sehat selalu semuanya. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Oke? Gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Ika Putri atas penyampaiannya dan sudah memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung di Zoom meeting pada siang hari ini. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita selalu diberikan kesehatan. Dan semoga kita setelah pertemuan secara virtual ini kita bisa bertemu secara tatap muka langsung ya Kak ya. Yang dari Samarinda bisa datang ke Jakarta, yang dari Jakarta bisa datang ke Samarinda. Betul, Ya, dan yang dari Jogja, yang dari Cirebon, pokoknya kita bisa saling bertukar tempat ya Kak ya. Yang dari sana bisa ke sini, yang dari sini bisa ke sana, seperti itu. Ya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Saya Galuh Ayu Amalia mengucapkan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya juga pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya juga mohon maaf agak kelewat nih. Seperti yang saya informasikan di awal tadi, akan ada 3 pertanyaan terbaik dan mendapatkan hadiah, mendapatkan reward dari kita. Langsung saja saya umumkan kepada Kak Talita. Ya, selamat Kak Talita. Benar. Selanjutnya ada Kak Andika. Hai Kak Andika. Nongol lagi dong, nongol Kak. Nongol lagi dong Kak. Ada Kak Taufik dari IAIN Cirebon. Wah, ini sih emang yang dari tadi antusias banget sih Kak selama kita webinar. Ya, Kak. Jadi ada reward ya Kak. Worthy. Iya, ada reward dari kita untuk peserta yang memang benar-benar aktif dan juga pertanyaan yang membuat diskusi kita semakin menarik seperti itu Kak. Nah, untuk ketiga orang tersebut, makasih Kak GG, Kak Ika. Ya, sama-sama. Nanti juga boleh ya Kak ya, kepada 3 peserta tersebut tolong hubungi Makasih saya Kakak. di by DM di @galuhayu_amalia. Nanti tolong hubungi saya dan tolong sertakan nomor handphone seperti itu kan, nomor handphone yang aktif. Dan boleh juga buat teman-teman yang lain untuk follow Instagramnya Credible. Gimana Kak tulisan Credible? Di @credible. Oh, @credible. Di flyer ada tuh. Atau ada yang mau follow Instagramnya Kak Ika Putri juga boleh banget nih. Boleh @Ika Putri B langsung. Nanti bakal ada banyak informasi-informasi yang menarik terkait perkembangan fintech tentunya. Apalagi Kak Putri ini termasuk orang yang ahli ya. Waduh, ahli sekali Kak. Ahli. Jadi ada informasi yang bisa kita dapatkan juga ketika kita follow Instagramnya Kak Ika Putri. Jangan lupa di follow ya rekan-rekan sekalian. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Ya, terima kasih Kak Ika. Sampai bertemu Kak Ika. Ya. Kak, boleh kalau bisa sih nyalain videonya dulu semuanya, kita foto bareng nanti. Oh, boleh foto dulu yuk. Foto-foto. Kita foto virtual ya. Kita foto. Buat teman-teman dinyalain dulu videonya. Nah, ya. Ayo teman-teman yang lain. Yuk kita kasih lihat. Ayo teman-teman yang lain, mana teman-teman yang lain? Ayo. Kita tahu nanti kita dibagi 2 sesi ya Kak ya. Dari Samarinda pas lihat di jalan, kayaknya kayak kenal. Iya, nanti biar bisa tegur sapa gitu ya Kak ya. Kali aja kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, kayaknya udah mulai dinyalain nih Kak semuanya Kak. Oke. Untuk jadi 2 sesi Kak. Yang sesi pertama nanti ada sesi kedua. Oke, semuanya standby. 1, 2, 3. Oke, sesi yang kedua teman-teman. Kak, kalau bisa ada ini Kak, apa namanya? Credible punya apa? Kayak tangan gitu, tagline. Tagline atau apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Tagline kita Credible, misalnya gitu Kak.
Simbol. Bisa Jargon pakai ya, simbol. jargon. Jargon. Iya, jargon Kak, jargon. Jargon kita di bersama membangun masa depan gitu guys. Jadi harus semangat. Bersama membangun masa depan. Oke, siap Kak. Oke. Kita ulang kali Kak ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Thank you. Iya, terima kasih juga Kakak. Thank So, kita bisa bertemu secara langsung. Kalian hebat, kalian luar biasa. Yang dari Samarinda jangan lupa mampir-mampir ya ke sini. Yang dari Jogja, yang dari Cirebon, semuanya jangan lupa mampir ke sini. I want you to